agama. Salawat beriring salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati para Dewan Guru. Adapun tertib acara hari ini ialah pembukaan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD yang kita cintai ini. Selawat beriring salam kita sambungkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, Dewan Guru dan tenaga pendidik yang ada di SD yang kita cintai ini. Kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak SD Negeri 190 SIP X Gama, yaitu Ibu Yukina. Adapun sosialisasi bertema diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan kepada Dewan Guru yang ada di SD yang kita cintai ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh ibu tersebut dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama-sama di SD yang kita cintai ini maupun di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan nantinya berkah bagi kita semuanya dan berguna bagi kita bersama. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita simak nanti sama-sama dengan baik, dengan tertib. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik mulai dari awal sampai akhirnya nantinya. Sekian dari saya sudahi dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus acara ini saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu untuk kita semua yang dibawakan oleh Ibu Yukina dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Yukina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala SD beserta Dewan Guru. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada saya sehingga saya bisa mengikuti program pendidikan Guru Bergerak sampai saat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya. Bapak Ibu, saya berdiri di depan bukan karena ingin menggurui Bapak Ibu, tapi saya ingin berbagi tentang pengalaman saya selama mengikuti Calon Guru Bergerak sampai modul 1. Bapak Ibu, di sini ada sosialisasi atau diseminasi
pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Adapun tujuan umum dari diadakannya diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini yaitu mengimbaskan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan kondusif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, memenuhi tugas saling bergerak atau CGP dalam membuat aksi nyata dan keyakinan kelas. Yang ketiga, berkolaborasi antara kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik serta peserta didik dalam membangun budaya positif di SD 100920 Siti Aisyah. Sebelum kita masuk ke budaya positif, alangkah baiknya kita mengetahui paradigma perubahan kurikulum baru. Di mana paradigma perubahan kurikulum baru menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat keadaan maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya menuntut tumbuh atau hidupnya anak-anak agar memperbaiki tingkah lakunya. Dalam menuntut tingkah lakunya, seorang pendidik ibaratkan seperti seorang petani yang memupuk dan menyemai tanamannya supaya menghasilkan tanaman yang baik di lahan pertanian yang telah disediakan. Seterusnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Selanjutnya, kita ke budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita ke budaya positif, menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif seperti melakukan sholat duha bersama, membersihkan lingkungan sekolah, berbaris di depan kelas, membaca doa. Itu sebenarnya sudah termasuk budaya positif. Terus yang pengembangan diri itu juga termasuk budaya positif. Selanjutnya, dalam menerapkan budaya positif ada beberapa konsep yang perlu kita pelajari atau kita ketahui. Yang pertama, makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu, Bu. Yang pertama yaitu makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diana Gosson yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan sabar atau yang artinya murid atau pengikut. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari ekstrinsik atau dari luar. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai setiap oleh anak Indonesia, yaitu kita ketahui yang namanya profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini kita dituntut untuk mencapai nilai-nilai tersebut, di mana nilai-nilai profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam dan bernalar kritis. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh pemerintah ada 6 institusi atau organisasi, tetapi yang diutamakan kita profil pelajar Pancasila. Ini yang kedua, Bu, nilai-nilai kebajikannya. Ibu Primary Years Program atau PYP yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang ketiga, petunjuk seluruh hidup dan keterampilan hidup. Yang keempat, yang kelima, discipline essential fitness atau building moral intelligence. Yang keenam, fitness proyek atau nilai-nilai kebajikan. Tapi yang paling utama yaitu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Sekarang kita ke teori motivasi. Menurut Diana Gossen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, anak bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasi yang kedua ini memang motivasi dari dalam diri. Motivasi yang ketiga yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga yang bersifat eksternal. Jadi ketiga motivasi itu tadi hanya motivasi yang kedua, yang merupakan motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita masuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti
oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin sering itu kita lakukan untuk mengubah perilaku anak. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah perbuatan salah. Tergantung kita lalu yang menerima. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi di sini kalau konsekuensi ada kerjasama antara guru dengan murid untuk membangun sebuah hukuman apabila ada pelanggaran. Keadaan restitusi menurut Sistem Kuasa 1996 adalah merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpihak tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dari ketiga-tiganya dari hukuman konsekuensi restitusi, menurut Bapak Ibu mana yang harus kita terapkan? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, restitusi ya. Memang dalam kurikulum yang baru mereka menerapkan kita harus menerapkan restitusi untuk menangani masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Dari pertanyaan kedua ini Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, dan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Selanjutnya, cara-cara atau pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Sedangkan yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Lalu sekolah bisa melihat hasil surat pendapat peserta didik tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya Bapak Ibu, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curang yang pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapatkan bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah
menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai-nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman betul peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita mengajak murid-murid untuk memberikan pendapatnya ya Bu, Bapak Ibu di kertas, lalu kita tempelkan di papan tulis. Setelah itu kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaliknya, keyakinan sekolah atau di kelas tidak terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengajar dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang terakhir itu yang kelas atau sekolah, selanjutnya bisa didekatkan di kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas masing-masing. Lalu setelah kita ada kesepakatan, kita tempel agar bisa dilihat oleh murid kita. Apabila nanti ada pelanggaran, kita tinggal melihat coba apa keyakinan kelas kita sudah tertera di dinding agar mereka lebih disiplin lagi Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas 5. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu menghargai orang lain. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang ketiga, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang keempat, senantiasa membantu. Dan yang kelima, selalu bersikap 5S atau senyum, salam, sama, sopan dan santun. Ini contoh keyakinan kelas 5 Bu. Contoh yang kedua yaitu keyakinan kelas 4. Hormat. Kami menyadari bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja, kami menyadari bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi Bapak Ibu, menurut saya penting ya, karena kalau sekarang ditanya anak-anak, tahu nggak apa itu peraturan sekolah? Tahu Bu, tapi kalau ditanya mungkin nggak ada jawabnya. Jadi sebaiknya mari kita coba kita buat keyakinan kelas kita masing-masing untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Selanjutnya ada konsep yang kita harus pahami dalam membangun budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain. Yang kedua ini termasuk kita ya Bu, kita juga harus ada rasa kasih sayang di sekolah kita agar terbina hubungan yang baik atau silaturahmi yang baik dengan teman kerja. Sedangkan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan, seperti diakui, dihormati, dianggap berharga dan kompeten. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, meliputi kebutuhan kemandirian, memiliki pilihan seperti bebas bergerak, suka mencoba-coba. Dan kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan, seperti kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Serupa dengan kita Bu, kita juga harus perlu kesenangan. Jangan kita melaksanakan tugas saja, mencari uang. Kita juga perlu untuk bersenang-senang. Biar tidak terlalu
Contohnya makan-makan sama-sama gitu. Ajak keluarga main kemana, berkreasi ke Sibolga, kebanyakan Bu. Sekarang yang kelima yaitu posisi kontrol guru menurut Diana Gosen, yaitu ada 5. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghati. Contohnya, contoh kalimatnya itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Saya rasa saya juga termasuk orang yang menghukum ya Bu. Selalu bahasa tubuhnya itu melotot, pasti. Sebenarnya coba kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kemungkinan murid marah dan meledak atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih dulunya lagi sebelum sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin kalau yang udah punya beratanya udah matang ya Bu, banyak itu siswa itu kalau dimarahin suka ngomel, habis dimarahin ngomel di belakang. Dia duduk kasih ngomel gurunya, mengomelkan guru tapi nggak ada suaranya. Yang posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memelas atau halus, sedih, bahasa tubuhnya melapan pada anak. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Otomatis murid ini akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertahan rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Tapi kalau biasanya tingkat SD masih jarang gitu ya, mungkin SMP, SMA mungkin itu terjadi. Kalau kita SD jarang. Sekarang posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau halus. Biasanya nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti bapak guru bantu. Kamu ini sambil gurunya tersenyum-senyum. Ini posisi kontrol sebagai temanku. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru dan orang lain. Terkadang kalau kita perhatikan sehari-hari Bu, kita lihat beserta diri kita sudah termasuk kenapa kalau kita suruh anak kelas lain, kadang mereka tidak mau mendengarkan. Tapi kalau guru kelasnya yang menyuruh, mereka akan melaksanakannya. Itulah yang harus kita berubah ke Bapak Ibu. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti
Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi berjawab, tahu Pak. Terus, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Si Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Sedangkan guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas dan ketertinggalan tadi ya. Saya tunggu, kata bapak gurunya. Di sini dalam posisi memantau, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk atau dengan emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap membuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas di waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Memang kalau kita perhatikan peserta didik harus dituntun, harus dibimbing. Kalau kita lakukan sebentar saja, kita pergi sebentar, yang ada mereka akan bermain. Udah kita kasih tugas, udah kerjakan, berburu sini sebentar ke kantor. Kita kembali ke kantor, kita perhatikan hasil kerjanya pasti nol, nggak ada yang dikerjakan karena masih bermain ya Bapak Ibu. Berarti kita harus memantau benar-benar. Yang terakhir yaitu manajer. Kalau manajer ini Bu, kalau posisi kontrol manajer ini ada suara tulus dengan bahasa tubuh tidak kaku, biasanya dengan vokal. Biasanya kalau manajer ini dia lebih baik dari pemantau, sudah selama. Kalau yang manajer, sebenarnya Bu, kita melakukan segitiga diskusi. Segitiga diskusi ini merupakan langkah atau tahapan dalam penanganan sebuah kasus yang dihadapi oleh seorang guru, orang tua terhadap muridnya. Sebenarnya tadi kita sudah membahas tentang restitusi. Berarti ada kolaborasi antara guru, peserta didik yang telah menyepakati sebuah keyakinan kelas. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini Bu, segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu saat emosi anak itu, kita stabilkan emosi anak tersebut. Setelah stabil, baru kita validasi tindakan yang salah. Baru kita berikan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Boleh kita menggunakan pertanyaan itu. Terus pertanyaan yang lain, adakah soal yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Untuk penjelasan yang lebih lengkap, kita lihat menstabilkan identitas. Anak yang melanggar tadi yang sedang mengalami kegagalan, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, malah kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi refleks, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Ini contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas anak. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa,
Kalimat yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang keenam, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang ketujuh, kamu berhak merasa begitu. Yang kedelapan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Inilah pertanyaan atau kalimat menstabilkan identitas atau emosi anak-anak. Selanjutnya, yang memvalidasi salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Setiap tindakan itu kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat di samping. Contoh kalimat di samping yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dirinya. Kalimat yang kedua, kamu pasti bisa, alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang kelima itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini lagu kalimat yang memvalidasi tindakan yang salah. Sedangkan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori pertama menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika ini kita sukses telah tercapai, langkah satu yang menstabilkan identitas, langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita hubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkannya. Ini bisa kita pergunakan seperti kalimat di sampingku. Apa yang kita percaya sebagai keluarga atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang keempat yaitu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah melakukan ini di kelas atau di sekolah kita. Semua kasus yang kita hadapi, kita tangani, sebenarnya ini dibuat dalam bentuk segitiga restitusi. Dibuat dalam bentuk segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikianlah materi yang bisa saya bagi ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Saya harapkan marilah kita sama-sama membangun budaya positif di sekolah kita agar kita lebih maju lagi dari sekolah yang lain. Bukanlah motivasi dari